Kenapa kita pertahankan wilayah kita di darat dan di laut? Karena di wilayah kita itu banyak kekayaan. Banyak kekayaan. Ya kan? Kekayaan mineral, kekayaan tambang, segala macam ada di darat dan di laut. Kita punya kekayaan ikan. Kalau tidak salah cadangan ikan kita kedua terbesar di dunia. Ya. Jadi potensi-potensi kekayaan ini kalau tidak kita jaga, ini sangat merisaukan. Kalau kita kaya tidak kuat, kekayaan kita dirampok. Ada sejumlah alasan di balik keputusan pemerintah membeli 12 unit pesawat tempur Mirage 2000 dari Angkatan Udara Qatar. Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan pesawat tempur Indonesia yang sangat mendesak. Saat ini, banyak pesawat tempur yang dimiliki Indonesia kondisinya sudah tua. 30 pesawat F-16 yang dimiliki usianya sudah 30 tahun, butuh pembaharuan agar tetap layak diterbangkan. Begitu juga 16 pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 yang kerap kesulitan dengan suku cadangnya. Hanya belasan pesawat dalam kondisi siap untuk beroperasi. Perjanjian kerjasama diteken kedua pihak dalam pertemuan bilateral ini. Salah satunya adalah kontrak pembelian 6 pesawat tempur Rafale sebagai tahap pertama dari pembelian total 42 pesawat. Indonesia juga sudah memesan 42 jet tempur Dassault Rafale. Tetapi proses kedatangannya memakan waktu hingga 5 tahun. Itu artinya kekuatan Angkatan Udara kita sangat tidak memadai untuk bisa melindungi wilayah kita yang sangat luas dari ancaman asing. Bayangkan, negara yang luasnya melebihi Eropa Barat ini hanya di-cover dengan belasan pesawat saja. Bandingkan dengan 11 negara di Eropa Barat. Misalnya Prancis yang luasnya hanya sepertiga wilayah kita, memiliki kekuatan 217 pesawat tempur untuk mempertahankan wilayahnya. Singapura, tetangga kita yang luasnya beda tipis dengan Jakarta, memiliki 100 pesawat tempur canggih F-15 dan F-16 dan sedang menunggu kedatangan satu skuadron F-35, pesawat tempur paling canggih yang ada saat ini. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan pesawat tempur tambahan untuk memenuhi kesiapan tempur TNI Angkatan Udara. Dengan begitu, Indonesia memiliki kekuatan pertahanan untuk mampu menjaga dari ancaman yang membahayakan kedaulatan NKRI. Indonesia bukan negara sultan yang bisa leluasa dengan anggaran pertahanan untuk membeli senjata yang layak. Pembelian Mirage 2005 dari Qatar tentu sudah diperhitungkan oleh para ahli pertahanan kita dan sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini dan juga kemampuan anggaran. Anggaran untuk pembelian selusin jet itu tergolong kecil, mengingat kondisi alutsista Indonesia yang memprihatinkan, kebutuhan mendesak untuk keamanan negara, serta penggunaan yang mencapai jangka panjang. Dengan menambah kekuatan 12 pesawat Mirage 2005 seharga 4,7 triliun dan dukungan perawatan, pelatihan dan fasilitas, total biaya yang dikeluarkan menjadi 11,8 triliun rupiah. Dengan nominal tersebut, jika membeli unit baru, maka kita hanya mendapatkan 2 hingga 3 pesawat saja. Anggaran yang dikeluarkan itu masih sangat ideal jika kita melihat betapa pentingnya kebutuhan keamanan dan fungsinya. Dan Mirage 2005 dari Qatar ini bukan pesawat rongsok, seperti yang ramai digaungkan di media sosial. Usianya bahkan lebih muda jika dibandingkan dengan jet tempur F-16 andalan kita yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Luas wilayah Qatar sangatlah kecil, hanya 11.500 km persegi, bandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki luas 16.787 km persegi. Karena itu, pesawat bekas Qatar ini memiliki jam terbang yang masih sangat muda dan terawat baik dengan teknologi canggih yang masih sangat layak hingga 15 tahun ke depan. Bahkan Angkatan Udara Prancis masih mengoperasikan 68 Mirage 2000 untuk melindungi wilayah udaranya. Selain penting untuk menjaga kekosongan kekuatan negara di angkasa, pengadaan alutsista memberi jaminan keamanan bagi perekonomian kita yang mencapai produk domestik bruto 19.558 triliun. Potensi ekonomi negara yang harus dilindungi ini bisa mencapai 24.000 triliun rupiah per tahun. Jika dihitung potensi ekonomi laut yang menghasilkan sekitar 300.000 rupiah per meter,
dan ekonomi darat Rp500.000 per meter setiap bulannya. Kemerdekaan dan kedaulatan negara yang sangat tidak ternilai harganya jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengamankannya. Pembelian alutsista merupakan langkah Kementerian Pertahanan dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta tujuan nasional keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembelian pesawat tempur dari berbagai negara juga merupakan langkah tepat untuk mengimplementasikan balancing of power pada tataran regional dan global. Harap diketahui, pembelian alutsista termasuk pesawat tempur dari negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB memiliki potensi penolakan yang tinggi. Pasalnya, tidak semua negara bisa membeli meskipun anggarannya memadai. Pembelian alutsista tidak bisa disamakan dengan pembelian barang-barang umum, butuh proses dan waktu yang lama. Ditambah tingkat kepercayaan yang tinggi dari negara penjual kepada negara pembeli. Ini juga membuktikan bahwa Kementerian Pertahanan gesit melihat peluang yang ada dan seharusnya diapresiasi oleh publik. Prabowo Subianto, the man of our time.